Halo, selamat siang Pak. Kita tunggu sebentar ya untuk Pak Bastian bergabung. Udah terdengar suara saya Pak Bastian? Sudah Bu, Oke, baik. sudah dimulai. Oke, boleh kita mulai aja langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wah, semuanya, Sobat Visi Sindo Medical di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Bastian Angga Putra dari PT Visi Sindo Medical. Untuk siang hari ini, eh, sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu, saya bersama Kak Vera sebagai aplikan dari PT Visi Sindo Medical. Untuk siang hari ini, kita akan berbincang mengenai pentingnya penggunaan alat proteksi diri dari radiasi. Untuk kurang lebihnya nanti kita akan mendengarkan edukasi dan beberapa penerangan dari Kak Vera sebagai aplikan kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Bastian sebelumnya pengenalannya. Saya ulangin lagi lah ya untuk pengenalan. Selamat siang semuanya, Sobat Visi. Perkenalkan saya Vera Puspitasari selaku Application Specialist and Product Specialist dari PT Visio Sindo Medical. Nah, siang hari ini kita kembali untuk sharing lagi nih terkait dengan lingkup radiologi, kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi di sini kita sebenarnya sharing santai aja ya Pak Bastian ya. Untuk Baik, Bu. pengenalannya itu jauh lebih ke edukasi sebenarnya gitu. Jadi gimana sih terkait lingkup radiologi, dan pastinya kita bakalan membahas topik yang sangat menarik banget nih hari ini, yaitu seberapa penting sih penggunaan alat proteksi dari diri dari radiasi gitu. Gimana sih pentingnya gitu. Nah, jadi sebelumnya apa sih alat proteksi diri ini gitu. Tentu dari bahasanya itu kita udah mengerti gitu kan. Memproteksi diri berarti alat yang bisa melindungi diri. Tapi melindungi dari apa? Kenapa harus dilindungi? Kan itu yang harus kita bahas tuntas pada hari ini ya Pak ya. Jadi apa itu alat proteksi diri? Yang pastinya alat yang melindungi diri. Tetapi di sini karena kita lingkupnya radiologi, kita membahas melindungi diri dari radiasi. Nah, apa sih radiasi itu? Nah, itu yang jadi pertanyaannya lagi, kenapa kita harus melindungi diri kita nih dari radiasi gitu. Nah, jadi di dalam lingkup radiologi ini, Pak Bastian dan teman-teman semuanya, di lingkup radiologi ini salah satu yang membantu banget atau salah satu hal yang penting nih untuk terjalannya pelayanan radiologi ini, kita menggunakan radiasi loh Pak Bas. Kadang kan kita dengarnya, oh radiasi bahaya, radiasi, aduh hati-hati, itu ada ini ruangan radiasi gitu. Jadi bukan semuanya itu adalah konsepnya berbahaya, tetapi ada juga manfaatnya gitu. Di dalam dunia kesehatan ada namanya pelayanan radiologi. Di dalam radiologi itulah Pak yang ada radiasinya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu nih, bantu dokter untuk dapetin gambaran organ dalam tubuh kita yang nggak bisa kita nampak secara fisik luar, gitu. Contohnya nih ada kasus patah tulang bagian dalam yang secara fisik luar kita nggak bisa lihat gitu. Tetapi dengan bantuannya pelayanan radiologi yang menggunakan radiasi tadi ini, nah itu terbantu. Itulah manfaatnya. Tetapi kenapa ada bahasa lindungi diri dari radiasi atau bahaya radiasi seperti itu? Nah, radiasi yang tadi kita bahas bermanfaat ini, dia ada efeknya juga nih, atau ada efek negatifnya yang bersifat itu, oh ini bakalan berpotensi nih menimbulkan sesuatu yang membahayakan kita. Maksudnya itu seperti apa? Yang pertama itu, radiasi itu nggak sembarangan. Misalnya kita pemeriksaan itu nggak sembarangan. Oh, aku mau pemeriksaan nih, aku mau di ronsen. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Jadi orang mau ronsen, mau kena radiasi itu ada namanya justifikasi. Jadi harus dipertimbangkan dulu nih. Perlu banget nggak sih
ini kita ronsen perlu banget nggak sih ini dilakukannya pemeriksaan radiologi? Kalau rasanya tidak terlalu perlu atau ada pemeriksaan lain yang bisa dilakukan tanpa menggunakan pemeriksaan radiologi ini, kita pakai yang itu dulu tanpa menggunakan radiasi dulu deh gitu. Tapi kalau memang Baik. harus banget atau manfaatnya, kalau bahasanya kan selagi manfaatnya lebih besar nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi sama juga halnya di radiologi. Selagi itu penting banget atau harus banget nih melakukan pemeriksaan radiasi, ini pasiennya harus kena radiasi nggak apa-apa. Karena manfaatnya lebih besar. Karena ini yang membantu dia untuk menentukan nanti pemeriksaannya mau seperti apa, diagnosanya seperti apa gitu. Jadi itulah namanya justifikasi itu. Jadi ada pertimbangan dulu. Penting atau enggaknya, mana yang lebih besar, manfaatnya atau nanti malah eh, hal yang negatif yang lebih besar seperti itu. Nah, ini udah tahu nih. Ternyata kalau jadi udah dapat nih poinnya. Kalau misalnya radiologi itu ada manfaatnya, radiasi ada manfaatnya, tetapi ada juga efeknya gitu. Makanya hal yang pertama yang paling penting adalah justifikasinya dulu nih, dipertimbangkan dulu, nggak bisa sembarangan gitu. Lanjut untuk radiasi ini sendiri, kenapa sih harus kita hindarin atau kenapa sih kita harus melindungi diri kita? Kenapa harus kita hindarin itu? Karena nyambung ke pembahasan yang tadi nih Pak Bastian. Kalau misalnya ada efek-efeknya. Efeknya itu kayak apa? Efeknya itu seperti apa? Nah, ini kita bahas ya. Yang pertama, radiasi itu memang dari yang dasar dulu ya. Memang nggak semua itu kita bisa memastikan atau kita bisa mentalak bahwa oh iya ini kamu kena ronsen nih, kamu nanti ronsen kamu bakalan ngerasain efek yang seperti ini loh, nggak bisa kayak gitu Pak Bastian. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya nih teman-teman misalnya MCU biasanya kan ada tuh medical check up ya. Terus kalau misalnya teman-teman ada nih diminta dokter untuk ronsen, tetapi mindset dalam pikiran teman-teman ini kayak, aduh nanti saya kena radiasi dong gitu. Jadi nggak perlu takut, pasti itu udah ada dipertimbangkan sama dokternya seperti itu. Efeknya itu tidak bersifat pasti, tetapi berpotensi. Makanya itu kita perlu namanya untuk melindungi diri. Contoh, kenapa kita butuh perlindungan kepala, kita butuh perlindungan organ-organ kita. Karena ada efek-efeknya nih. Contohnya nih, ada pusing yang biasanya setelah ronsen, aduh saya merasakan pusing seperti itu. Atau saya merasakan mual nih. Nah, biasanya efek-efeknya kayak gitu, tetapi nggak bisa kita pukul rata tuh Pak. Dan teman-teman semua kita nggak bisa, kamu nanti ronsen kamu pusing, kamu nanti ronsen kamu mual seperti itu, nggak bisa. Dan bahkan efek radiasi ini ada yang tahapnya itu jauh lebih parah gitu. Kita bisa menyebutkan itu hal yang berbahaya. Bahkan bisa untuk kesehatan yang ibaratnya bahkan mengancam nyawa gitu. Jadi contohnya nih bisa kerusakan otak. Nah, kayak gitu. Ada kerusakan otak, ada gangguan pencernaan, gangguan kesuburan. Nah, itu kan udah fatal ya. Jadi untuk hal-hal penyakit-penyakit yang besar-besar ini, yang efeknya ya untuk kehidupan kita yang jangka panjang itu kan sangat berbahaya banget, sangat ditakutkan. Nah, oleh karena itulah kita butuh namanya perlindungan. Nah, ini udah masuk nih Pak Bastian nih. Kenapa sih penting banget harus pakai perlindungan dari radiasi? Gitu. Jadi dari Oh, efek-efek yang Bapak dengar tadi deh, ngeri ya, gitu. Mulai dari kerusakan, gangguan pencernaan. Belum nanti kalau pusing, ya kalau pusing itu kan dia ada skalanya. Oke, pusing yang ringan, pusing yang nanti ternyata tidak bisa tertahan lagi bagaimana? Kan itu ya. Gitu. Kalau pentingnya nih Pak Bastian, mungkin dari Pak Bastian gimana nih tanggapannya? Udah mulai paham juga oh, nih? berarti kalau radiasinya sifatnya kalau radiasinya sifatnya kan emang kalau seperti pasien kan dia kan hanya kadang ada beberapa yang radiasinya sifatnya kan dia panjang ya. Ya, Maksudnya benar. ketika dia terpapar radiasi terus menerus dia akan ada beberapa efek yang tadi dijelaskan gitu. Mm-mm. Ya, gini. Jadi memang beberapa penting sih alat proteksi ini untuk melindungi diri gitu. Itu memang berarti sangat penting sekali ya Bu Feraya untuk Oh, melindungi iya karena banget. kan emang efeknya memang sangat bahaya untuk radiasi ini khususnya emang kita bicara di ranah untuk radiasi tersebut gitu. Iya, benar. Jadi gini,
seberapa pentingnya tadi ini tentu sangat penting dong. Dari efek-efek tadi aja kita udah ngeri ya untuk melihatnya gitu. Untuk mendengarnya aja kayak waduh sampai gangguan kesuburan loh, sampai gangguan eh, kesehatannya itu banyak banget nih poin-poinnya gitu yang terganggu karena efek dari radiasi ini. Nah, disitulah masuk juga nih ke pembahasan kita. Jadi alat proteksinya ini seperti apa? Gitu. Kok bisa dia tuh sepenting itu nih untuk ngehadapin masalah-masalah yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi alat-alatnya ini Pak, jadi alat proteksinya itu adalah item-item yang bisa menghambat atau yang bisa menghindari nih agar radiasi itu tidak terserap tubuh kita atau agar kita tuh tidak terkena radiasi tersebut. Jadi radiasi ini adalah uh, bersifat yang bisa diserap juga oleh tubuh. Jadi ada yang diteruskan, nah itu banyak tuh keilmuan radiologinya tuh Pak, gitu. Jadi ada radiasi yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, yang terserap itu atau yang terpapar ke tubuh kita itulah yang bisa menimbulkan efek. Seperti itu. Nah, makanya itu alat proteksi itu banyak banget macamnya. Mulai dari pelindungan kepala. Ini nyambung dong. Tadi saya sempat singgung nih, bisa sampai efeknya pusing dan pusing itu ada pula skalanya lagi gitu kan. Nah, jadi untuk yang perlindungan kepala itu udah tahu dong kita maksudnya. Ada otak loh di kepala. Nah, itu pasti sangat penting banget untuk dilindungi. Seperti itu. Karena sistem tubuh kita ini itu senternya juga di otak, seperti itu. Selanjutnya perlindungan mata. Nah, kenapa nih kok mata juga dilindungi? Itu salah satu organ yang penting banget. Dia bisa mengganggu penglihatan, Pak. Contohnya dari segi katarak, seperti itu kan sangat berbahaya gitu ya. Nah, kita juga ada tuh untuk perlindungan bagian mata. Sangat detail semuanya. Terus ada juga untuk perlindungan tiroid. Tahu dong, untuk penyakit ada kelenjar tiroid. Nah, itulah fungsinya. Jadi item-item alat proteksi diri inilah yang justru itu perannya penting banget. Gimana sih saya tidak terkena efek yang tadi semua disebutin itu? Ya harus menggunakan alat proteksi itu. Karena kita nggak tahu efeknya itu mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti itu. Makanya itu jauh dari, mendingan kita kayak bersiap ya, mendingan kayak ya jauh-jauh lah dari yang berbahaya kalau bisa dihindarin semaksimal mungkin gitu. Terus ada juga nih Pak Bastian untuk perlindungan bagian badan. Tentu dong kita ada paru-paru loh, organ-organ dalam kita ada banyak loh gitu kan. Perlindungan badan, pernafasan segala macam itu tuh harus dilindungin. Bagian dada, nah, seperti itu. Jadi ada seperti baju gitu, seperti rompi. Nah, itu untuk item-item alat proteksinya. Jadi banyak banget nih alat proteksinya. Mungkin teman-teman nanti nih yang saat ini bergabung jika ingin tahu lebih lagi itemnya itu seperti apa, boleh dikontak aja langsung ke website kami langsung seperti itu. Selanjutnya ada juga nih Pak, tadi kan saya sempat nyinggung ya, dan teman-teman semua saya sempat nyinggung nih, kalau misalnya efek radiasi itu juga berbahaya ke sistem untuk kesuburan. Nah, kenapa? Karena kan di situ kalau kesuburan ini kan kita penting juga ya manusiawi gitu kan. Untuk laki-laki dan perempuan itu ada untuk proteksinya juga yang berbeda. Ya untuk apa? Hindari dari efek-efek tadi seperti itu. Karena kegangguan kesuburan ini kan ya sangat dihindarin seperti itu. Jadi kita ada itemnya tuh untuk cowok sama cewek itu beda untuk perlindungannya. Selanjutnya ada juga perlindungan untuk bagian tangan. Nah, ini Pak Bas, kadang-kadang yang masih jarang banget kalau di lapangan atau di rumah sakit yang butuh edukasi itu perlindungan bagian tangan. Kadang kan kalau kita mikirnya, aduh tangan tuh apa dilindungin ya gitu. Padahal tangan doang gitu. Padahal kadang kita nggak sadar gitu. Padahal tangan ini yang paling deket loh. Kadang dokter nih ngelakuin tindakan gitu. Tangannya nih deket banget nih sama sumber radiasinya. Justru itu objek yang paling deket sama penyebabnya atau sumber radiasinya, tapi nggak kita lindungin kan sayang banget gitu. Banyak banget Pak Bas yang alat-alat untuk memproteksi diri itu banyak banget dan segitu pentingnya gitu. Ini udah banyak banget nih pembahasannya. Mungkin boleh nih Pak Bas dibacain dulu, mana tahu ada teman-teman yang mau bertanya, kita bisa sambil sharing dulu. Oh, baik Kak Vera, penjelasannya cukup bagus. Ini ada beberapa teman-teman yang bertanya juga ini. Sebelumnya kita sapa dulu nih dengan Mas Yayan Yogasara ya dari RSUD Prambanan. Ini ada yang nanya seperti ini Kak. Halo Mbak Vera, ketemu lagi, bertanya lagi nih Mbak, bagaimana cara kita menguji kelayakan dari alat proteksi radiasi? Oke. Kira-kira bagaimana?
Oke, ini kemarin sempat gabung juga ya Masnya ya. Terima kasih sebelumnya Mas Hayan untuk pertanyaannya dan sudah bersedia untuk bergabung kembali sharing bersama kami ya. Jadi untuk pertanyaannya tadi gimana sih caranya kita ngecek nih untuk kualitasnya, begitu ya Pak Bas? Dari Ya, alat proteksi diri. Nah, gampang banget sih sebenarnya Mas. Jadi alat proteksi ini kan barangnya item yang penting banget buat kita. Tentu kita harus menjaga banget nih kualitasnya biar maksimal dong. Dia bisa melindungi kita seperti itu. Cara ngetesnya gimana? Yang pertama itu namanya uji untuk kualitas. Uji pertama kali misalnya Mas Yayan beli apron nih, atau misalnya baru banget apronnya datang, itu boleh dilakukan uji. Ujinya tuh seperti apa? Kita langsung melakukan X-ray Pak, atau kita bisa jadi kita tuh ngeronsen apron gitu. Nah, gimana tuh cara ngeceknya kualitasnya oke atau ini timbalnya kondisinya maksimal gitu. Jadi cara ngetesnya itu setelah kita X-ray nanti kan muncul tuh gambarannya. Di dalam apron itu ada material tuh Mas. Nah, material itulah yang dijadikan uh, tolak ukurnya itu tuh masih bagus, itu tuh performanya oke atau kualitasnya oke, ada kerusakan atau enggak. Itu kalau misalnya gambarannya nanti dihasilkan misalnya udah terlipat-lipat atau adanya gelombang atau ternyata apronnya tidak full karena di dalamnya tuh ada material namanya timbal. Nah, timbalnya itu kalau misalnya dia ke X-ray dia akan nampak tuh nanti di hasil gambarannya tuh. Gambarannya itu bakalan kayak ya kita ngeronsen lempengan lah seperti itu. Nah, jadi dari situ tolak ukurnya nih apronnya masih oke nggak sih performanya seperti itu. Kalau misalnya nih ternyata udah ada lipatan atau ada hal yang kayaknya abnormal deh, ini kayaknya nggak ada keanehan gitu kan. Nah itu boleh dibantu cek lagi ke vendor maupun penyedianya untuk menanyakan nih apakah memang seperti ini karena harusnya itu tidak ada terlipat di material timbalnya itu sendiri gitu. Terus ini sebagai tips juga nih sekalian buat Mas Yayan dan untuk semua teman-teman yang udah bergabung, kalau untuk apron ini memang kita butuh namanya perawatan juga. Jadi nggak hanya diri aja nih atau Mas Bastian aja nih, Pak Bastiannya atau Mas Yayannya aja yang butuh perawatan. Apron juga butuh perawatan. Jadi perawatannya tuh gimana sih? Nah, yang pertama itu jangan sampai apron kita tuh terlipat. Apalagi yang terlipat dalam jangka lama gitu kan. Misalnya kayak beberapa jam terlipat atau kita cara penyimpanan kita tidak baik. Nah, itu tuh bisa pengaruh untuk kerusakan dari material apron. Ibaratnya ini barang yang penting, barang yang bisa melindungi diri kita, tetapi kita nggak menjaganya, ya imbasnya ke diri kita juga. Nggak maksimal dia bisa melindungi diri kita, seperti itu. Mungkin bisa sudah jawab ya pertanyaan Mas Yayan ya. oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk dari Mas Yan juga, untuk penerapan asas optimalisasi, bagaimana cara kita menjelaskan ke pasien ketika pasien harus di RO sebelum OP dan setelah OP? Oh, baik-baik. Berarti kita gini ya kasusnya. Kalau misalnya ini kan asas optimalisasi ini memang ada nih di dalam banget nih Mas Yayan orang radiologinya nih gitu. Jadi gimana caranya kita menjelaskan nih ngasih tahu pasien perasaan kemarin saya udah ronsen deh Mas, kok ronsen lagi gitu, nanti saya kena radiasi terus nih, nanti saya bahaya nih, gimana nih rumah sakitnya kok saya dikenain radiasi terus. Nah itu hal yang sering ditemuin tuh sebenarnya Pak Bastian ini sebagai sharing juga nih kalau di lapangan itu seperti apa. Jadi gimana sih caranya kita menjelaskan? Pertama yang pasti kita harus edukasi dulu dong ke pasien. Kalau misalnya untuk pelaksanaan radiologi itu kita nggak mungkin semata-mata kayak dah ronsen, kamu habis pemeriksaan ronsen, nggak gitu. Pasti kita ini udah dipertimbangkan. Dari dokter itu udah dipertimbangkan kalau memang harus ronsen, bukan sembarangan asal periksa aja, asal ronsen aja gitu. Enggak. Itu pasti udah ada pertimbangannya. Seperti yang saya bahas tadi, yang ada justifikasi tadi. Nah, gimana nih cara menjelaskannya masuk ke poin kenapa harus ronsen ulang sih? Saya udah operasi, kemarin ronsen, terus operasi, sekarang ronsen lagi gitu. Nah, fungsinya itu apa? Untuk pemantauan berkala atau evaluasi. Jadi, yang ronsen pertama itu, kita ronsen sebelum tindakan operasi. Kita mau lihat tuh kondisinya seperti apa, terus nanti tindakannya itu seperti apa. Biasanya dokter tuh perlu untuk menentukan nih,
nanti tindakannya mau diambil tuh seperti apa. Atau misalnya nih, dia kasusnya patah tulang, atau ada mau tindakan di area tulangnya. Jadi pemantauannya itu fungsinya, ini mana nih objeknya, detailnya itu misalnya yang sebelah mana kakinya, atau dia itu contoh di jari-jarinya, jari yang sebelah mana, posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu yang perlu diketahui. Makanya ada ronsen sebelum operasi. Terus kenapa nih setelah operasi ada ronsen lagi gitu? Kan kalau pasiennya, aduh ronsen mulu, ini kena radiasi terus gitu. Nah, jadi kita menjelaskannya adalah ronsen yang setelah operasi ini untuk mengevaluasi gimana sih hasilnya setelah dilakukan tindakan itu udah oke apa belum, atau nanti butuh evaluasi berkala atau tindakan berkala atau pemantauan nih, misalnya kalau tindakan dokter udah melakukan tindakan nih. Nah, gimana nih kondisinya saat ini? Setelah dilakukan tindakan tuh gimana? Itu butuh dipantau. Dan itu nggak bisa tuh ditolak. Gimana kita bisa menilai operasinya udah oke atau belum gitu. Makanya itu untuk Mas Yayan sebenarnya edukasi sih. Kenapa pentingnya kita untuk ronsennya itu gimana sih gitu. Sebenarnya efek-efek apa radiasi yang ditimbulkan itu juga kan itu kan skalanya kita juga yang nggak terus menerus, dan ini juga manfaatnya jauh lebih besar karena kan mengaruhnya itu untuk ketindakan si pasien tersebut seperti itu. Gimana nih Pak Bastian? Ada lagi teman-teman yang mau di-sharingkan? Oke, terima kasih Kak Vera udah menjelaskan cukup gamblang ya penjelasannya gitu. Kita sapa Ya. dulu teman kita. Ini ada Mas Tinton Novian dari RSUD Abdurrahman Sayuti Jambi. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan Mas, Mas Tinton? Oke, terima kasih kata Mas Sayan. Salam balik dengan Kak Vera. Sukses selalu Kak Vera. Oke, terima kasih kembali. Maka ada lagi nih Mas Bastian, atau dari Mas Bastiannya sendiri nih, ada nggak yang kira-kira kadang-kadang gimana ya di lapangan atau gimana sih tentang terkait apron gitu? Oke, mungkin saya bertanya satu, Kak Vera, ada kan untuk kita bicara masalah pelindung radiasi nih, itu kan kita mungkin taunya secara gamblang itu hanya di ruang radiologi aja. Nah, itu di tempatnya mana aja ya yang biasanya memakai proteksi? Oke, baik, baik. Good question ya. Nah, jadi untuk apa aja sih, di mana aja sih ini yang butuh perlindungan radiasi ini ya? Gitu ya pertanyaannya, Pak. Iya, Nah, jadi kalau tadi Bapak bilangnya di radiologi itu benar. Jadi untuk pelayanan radiologi ini tadi kan dia menggunakan radiasi. Intinya gini, yang ada radiasinya wajib pakai apron gitu. Wajib pakai pelindung diri gitu. Karena kita itu bekerja atau kita berada di lingkup yang ada radiasinya atau wilayah yang kita berpotensi nih terkena efek atau jangka panjangnya nanti menimbulkan sesuatu hal yang negatif untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasannya ini lebih detailnya lagi ya, ini sharing juga untuk teman-teman semua. Jadi yang ada radiasinya itu Pak, dan teman-teman semua itu nggak hanya di ruangan radiologi atau nggak hanya di lingkup radiologi. Oke, di radiologinya itu kan banyak banget nih. Di radiologi aja itu banyak banget pelayanannya. Mulai dari ronsen biasa nih, terus ada juga CT scan. Nah, itu ada juga namanya panoramik untuk ronsen gigi. Biasanya nih kalau misalnya pemakaian behel atau untuk penglihatan struktur rahang, nah itu tuh ada namanya untuk ronsen gigi. Dan untuk pemeriksaan yang tadi saya sebutkan ataupun pemeriksaan lain yang menggunakan radiasi itu wajib menggunakan alat proteksi diri. Contoh deh Pak Bas, Bapak ronsennya bagian gigi. Yang diperiksa sini aja nih. Terus sisanya yang tadi saya sebutin, ke mata ada efek, di kepala ada efeknya, bagian tubuh, nah itu ada efeknya semua. Terus kan sayang banget ya kalau kita nggak ngelindungin yang sisa-sisanya yang lain. Pemeriksaan cuma bagian gigi, mata kita nggak kelindungin, kita kena radiasinya, berpotensi ya terkena efeknya seperti itu. Nah itu nyangkut lagi tuh ke pembahasan kita tadi, segitu pentingnya. Kalau yang di ronsen cuma bagian kepala, terus bagian yang bawah, dari bawah yang objek lainnya itu tidak dilindungin, kan itu sayang banget gitu. Terus balik lagi nih ke pembahasan. Oke, dari ruangan radiologi itu banyak kan pelayanannya, dari yang ronsen biasa yang tadi saya sebutkan. Selain itu, ada lagi nih
pelayanan yang dia menggunakan radiasi. Contohnya yang pertama nih, di ruangan siam. Nah, siam itu ronsen juga nih Pak Bas. Ada teman-teman semua mungkin di sini banyak juga yang bergabung untuk dari dokter, pihak rumah sakit maupun radiografer sendiri. Jadi di ruang siam ini kita kan menggunakan modality atau menggunakan alat yang mengeluarkan radiasi untuk membantu pemeriksaan atau membantu tindakan dokter atau pelayanan seperti itu. Nah, di ruangan tersebut wajib banget, malahan kayak personilnya lebih banyak Pak, karena kalau di ruangan operasi otomatis ada dokter dong, dokter tindakan, perawatnya segala macam gitu. Nah, itu yang pertama tuh, ruangan siam, biasanya tindakan-tindakan operasi tuh. Terus ada ruangan cath lab atau bedah jantung, tindakan jantung, kateterisasi jantung segala macam itu juga menggunakan bantuan alat yang mengeluarkan radiasi. Jadi nggak hanya di ruangan radiologi aja. Contohnya nih, nanti kalau misalnya di rumah sakit Pak Bastian, ini ruangan yang ada radiasinya cuma radiologi itu nggak benar. Karena banyak banget pelayanannya. Ada cath lab itu ada radiasinya. Siam, ruangan operasi ada radiasinya. Ada alatnya gitu untuk mensupport pelayanan tersebut gitu. Jadi nggak hanya berpaku, oh ini nih ruangan radiologi, oh berarti di sini ya yang ada radiasinya seperti itu. Tidak hanya itu saja. Gitu, Pak. Udah lagi, Oke, Pak Bas? baik. Sekarang ini kita bicara masalah pelindung radiasi itu kan tadi dijelaskan di awal bahasanya ada materialnya ya. Mm-mm. Ada beberapa yang bilang ada yang pelindung radiasi ini ada yang sifatnya dia berat, ada yang ringan. Itu materialnya seperti apa ya? Dalam artian atau yang berat itu materialnya apa, yang ringan itu materialnya apa gitu. Oke, baik. Ini pembahasannya material dari si alat tadi gitu ya, dari Iya. item-item yang kita sebutkan tadi yang kita bahas. Jadi gini, untuk teman-teman semua dan Pak Bastian juga ya. Jadi kalau apron itu kan tadi kita sempat singgung tuh kalau ada materialnya tuh, materialnya apa sih? Kayaknya dari tadi dibahas material mulu yang bisa melindungi seperti itu kan. Nah, jadi materialnya inilah yang memang fungsinya, dialah pemeran utamanya untuk melindungi kita dari paparan radiasi tadi. Ibaratnya dia tuh tamengnya. Gimana caranya biar radiasi ini nggak masuk ke tubuh kita atau tidak terserap pada tubuh kita seperti itu. Nah, jadi material-material tersebut kan ini apa ya, berperan penting nih. Nyambung nih pertanyaan Pak Bastian. Kan ada material yang berat, terus ada yang ringan. Kadang-kadang kalau di lapangan tuh masalahnya gini, iya sih, kita mau melindungi diri dari bahaya radiasi, tapi ini alatnya berat banget. Pelindung dirinya itu berat banget. Karena material yang pertama yang familiar banget itu kita adalah menggunakan namanya timbal nih Pak Bas. Timbal inilah yang berfungsi sebagai tameng tadi, atau timbal ini yang berfungsi sebagai perlindung tubuh kita tadi. Jadi contohnya nih, yang perlindung kepala, jadi di bagian pelindung kepala itu, di dalamnya itu, materialnya itu, ada timbalnya. Dialah yang untuk melindungi gimana radiasi ini tidak terserap oleh objek kita, bagian tubuh, bagian kepala kita, seperti itu. Dan juga untuk bagian yang lain, tiroid, seperti itu. Bahkan ke kacamata tadi. Kalau kacamata kan tau lah ya bentukan kacamata seperti apa. Nah, kacanya itu materialnya dari timbal yang kita gimana nih kita alih fungsikan, kita bisa menggunakan kacamata untuk perlindungan mata, tapi dia berbahan timbal. Nah, material-material tersebutlah yang perannya penting. Tapi gimana kalau muncul pertanyaan yang kayak tadi tuh? Ada yang berat, ada yang ringan. Kadang-kadang malah munculin efek yang aduh males banget dia pakainya berat gitu. Tapi balik lagi yang pertama yang pengen jadiin catatan banget, lebih baik kita nahan berat sebentar daripada kita nanti ketemu efeknya gitu ya, merasakan efeknya yang jangka panjang yang kita nggak bisa pastiin, ternyata nanti ke saya efeknya seperti ini atau ke dia efeknya seperti apa. Nah itu kan berbeda-beda seperti itu. Nah jadi lebih baik kita menahan sebentar atau mengedepankan keselamatan, mengedepankan keamanan kita dibanding yang urusan aduh berat segala macam. Tetapi ini ada catatannya nih, nggak semua apron itu atau nggak semua alat proteksi yang akan kita pakai itu tergolong berat. Ada material-material lain yang tadi saya sebutin baru satu tuh. Ada namanya timbal. Hanya satu yang baru saya sebut. Tetapi ada material lainnya nih yang dia fungsinya sama dengan timbal. Fungsinya sama tadi, apa tadi fungsinya nih Pak Bas?
Fungsi Ya, Bu. timbal apa Bas? Material Ya, material timbalnya tadi fungsinya untuk apa? untuk pelindung radiasi tadi, Bu. Kan ada beberapa Nah, dia yang ringan sama yang berat itu. nah ya kan sama nih. Kita oke tadi kita bahasnya timbal nih yang bisa oh jadi namanya timbal nih yang bisa melindungi diri dari radiasi. Tetapi kita punya material lain nih yang fungsinya sama. Materialnya itu apa aja nih? Banyak nih. Saya kenalin juga ya. Yang pertama ada tungsten. Terus ada antimoni, bismut, dan lain-lainnya. Banyak banget dong material. Yang gimana kita modifikasi nih. Kalau timbal ini kan tergolong jauh lebih berat nih. Waduh, bayangin tuh. Timbal dijadiin baju, timbal dijadiin buat perlindungan kepala. Nah, itu yang bakalan kita tahan loh bebannya gitu. Nah, kita punya pilihan lainnya atau material lainnya yang fungsinya sama tetapi dia jauh lebih ringan. Bahkan ada jurnal yang mengatakan bahwa penggunaan material lain ini tidak bukan di bawah dari fungsi timbal, tetapi bahkan lebih bagus daripada timbal. Seperti itu. Jadi material-material yang saya sebutin tadi, itu fungsinya sama tuh. Tetapi dia memberikan efek yang berbeda. Ketika baju apron materialnya dari 100% timbal, dari timbal semua nih yang mau kita pakai, dibandingkan dengan baju apron yang material dalamnya itu tidak menggunakan timbal. Artinya dia menggunakan bahan lainnya. Tetapi perlindungannya atau skala kita bisa memastikan dia melindungi kita itu sama aja, bahkan jauh lebih bagus seperti itu. Nah, untuk di PT Visiosindo ini sendiri dan itu menyediakan semua itu opsi pilihan itu kita menyediakan yang ada timbal nih Pak Bas, timbal 100%. Kan kita balik lagi ya ke pengguna, balik lagi untuk ke user yang akan menggunakan alat tersebut atau alat proteksi tersebut, gimana kenyamanannya, gimana nanti lebih keamanannya atau maksimalnya sebenarnya sama aja. Jadi untuk timbal ini sendiri atau material yang lainnya tadi yang saya sebutin ada tungsten dan bismut dan lainnya itu ada level proteksi namanya Pak Bastian dan teman-teman lainnya. Level proteksi ini ngaruhnya apa sih? Jadi level proteksi ini kita tuh buat opsi atau kita tuh tersediakan pilihan. Contohnya nih ada yang ketebalannya itu di 1 mm PB atau ketebalannya itu 1 mm loh timbalnya. Terus ada juga yang 0,5, ada 0,25. Nah itu materialnya tuh kan ada berbeda-beda nih. Kok kadarnya berbeda-beda? Ada yang 1, ada yang 0,5, ada yang 0,25. Fungsinya apa? Ngaruhnya apa? Tentu satu dari beratnya nih. Makin tebal makin berat dong. Gitu. Yang kedua, level proteksinya atau level dia bisa melindungi tubuh tuh seberapa persen sih? Seberapa persen sih kita bisa mengklaim kalau dia bisa maksimal untuk melindungi tubuh kita gitu. Bahkan sampai 99,6% oke untuk melindungi tubuh gitu. Jadi segitu berpengaruhnya untuk menggunakan alat proteksi diri itu kita jamin bisa melindungi tubuh kita. Karena kan kita balik lagi ya Pak, nggak tahu efeknya itu kapan terjadi atau bahkan bisa jadi saat baru pertama kali ronsen kita udah ngerasain pusing. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus kita hindarin seperti itu. Oke Pak Bas, gimana? Baik, kamera. Berarti kalau seumpamanya apa namanya, dia pakai bahan non timbal pun dia lebih istilahnya masih bisa lah ya istilahnya untuk melindungi radiasi tersebut bahkan lebih bagus gitu Iya, ya kan segi pemakaiannya dia bisa lebih ringan jadi iya yang benar. memakai radiasi tersebut dia bisa tidak berat dan tidak mudah untuk melelahkan yang memakai seperti itu kan. Iya benar banget. Karena kan gini nih, Pak Bas, contohnya nih, tadi kan saya sempat singgung ya kalau misalnya di ruangan operasi itu ada dokter, ada perawat, terus kebayang dong tindakan operasi kan bukannya sebentar, jauh lebih membutuhkan waktu, lebih detail, lebih maksimal seperti itu. Otomatis, nah otomatis untuk rasa nyaman selama ibaratnya gini nih, anggaplah setengah jam ya. Gimana kita memakai apron itu biar nyaman? Gimana kita memakai alat proteksi itu agar tetap nyaman? Nyaman, kita nggak merasa keberatan atau bahkan mengganggu ketika kita bekerja seperti itu. Nah, jadi ada solusi-solusinya. Jadi kita salah satunya adalah menggunakan material yang
non timbal tadi. Artinya selain timbal tetapi tetap perfect untuk melindungi tubuh kita, untuk melindungi kita dari radiasi tadi, tetapi kenyamanan kita juga oke. Kita nggak merasakan terlalu berat, kita tidak menyusahkan kita ketika bergerak atau bahkan mengganggu pekerjaan kita. Aduh, merasa nggak nyaman nih, nggak enak banget nih kerjanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu bisa kita solusikan dengan menggunakan alat proteksi diri yang non timbal seperti itu. Oh baik Kak Vera. Terus ada lagi kan nih, mungkin maaf nih ada yang bertanya. Mm-mm. Mungkin ada beberapa ataupun pasien ataupun beberapa yang memakai alat deteksi ini dia kadang enggan bahkan nggak mau memakai apronnya itu dan radiasi tersebut. Itu ada nggak maksudnya trik ataupun edukasi untuk memakai memakai apron tersebut bagaimana ya? Karena beberapa ada yang enggan dalam memakai seperti itu. Oke, boleh boleh. Jadi gini, gimana sih kalau misalnya enggan memakai gitu? Kita pertama tuh harus edukasi gimana sih bahayanya radiasi gitu. Tetapi tetap dalam catatan kita nggak bisa ngejudge pak, kita nggak bisa ngatain aduh kamu nanti kena ini loh, kamu nanti kena penyakit ini loh, kamu nanti bisa berefekan ini, nggak bisa. Jangan seperti itu. Ketika kita mengedukasi orang, ketika kita memberitahu hal yang benar, beritahu secara baik-baik banget gitu. Jadi pertama kita kasih tahu dulu efeknya seperti apa. Oh, kita kita jangan yang langsung seperti apa ya, Menakut-nakutin gitu. iya mau marahin seperti itu kan serem ya, malah makin Iya buat betul betul. masalah ntar gitu kan. Nah jadi jatuhnya kita lebih ke sharing aja, oh gini loh efek radiasi itu berpotensi menimbulkan pusing loh, daripada nanti akan menimbulkan hal-hal tersebut atau jangka panjangnya atau bahkan 10 tahun ke depan yang kita nggak tahu nih, kita nggak bisa menjaminnya nih. Lebih baik kan kita menghindari hal-hal tersebut gitu. Padahal tinggal pakai aja gitu. Apa salahnya toh, keuntungan juga buat kita. Diri kita terjaga, kita juga menghindarin hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Untuk urusan gini deh, contohnya untuk pasien yang ronsen bagian dada atau ronsen kepala yang kayak saya jelasin tadi, kan sayang banget gitu. Objek yang lainnya, contohnya deh, udahlah nggak apa-apa, saya ronsennya cuma bagian tangan kok, kan radiasinya kecil. Atau udahlah nggak apa-apa lah, ronsennya cuma sesekali gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu, yang seperti itu harus bantu untuk diedukasikan. Ini yang berperan penting itu adalah petugas sih, petugas di rumah sakit, pihak-pihak di rumah sakit seperti itu, bagaimana mengedukasikan pasien maupun beberapa pihak yang berada di lingkup radiasi tersebut. Ada lagi? Baik, Ini ini kita pertanyaan. ya. Mungkin ada beberapa peraturan ya di Kemenkes gitu, eh, Ya. yang mana ketika pengguna ataupun petugas yang menggunakan alat ini untuk ronsen ini, dia ada keterbatasan dosis untuk memakai untuk katakanlah paparan. Semuanya ada berapa, jangkanya berapa sih? Dan dia harus istirahat berapa lama seperti itu. Oke, baik. Untuk NBD itu, Pak, namanya nilai batas dosis. Jadi gini, untuk keseluruhan nilai batas dosis itu memang ada anjurannya. Jadi untuk pemantauan, misalnya ini petugas, karena yang di lingkup radiasi atau yang terus-terus, karena kan rutinitas ya di lingkup radiasi itu, jadi ada batasannya untuk tidak melampaui jam kerja. Contohnya hal-hal tersebut. Jadi gini, kalau di rumah sakit itu dia ada hitungannya berapa lama sih jam kerjanya. Itu yang diperhitungkan. Jadi mulai dari berapa lama jam kerjanya, terus misalnya dia tindakan radiasinya itu kalau di ruangan yang operasi, artinya kan dia memang terkena paparannya gitu ya, meskipun pakai apron tetapi kan gitu lebih berpotensi, lebih kuat dia berpotensi terkena paparan. Itu akan ada perhitungannya lagi. Oh, ini kemarin dia terkena radiasi. Nah, itu makanya ini ada nih Pak, pasti produknya harusnya banyak yang tahu juga, pihak rumah sakit maupun user juga memiliki ya. Jadi ada pemantauannya atau alat untuk memantau nih udah seberapa banyak sih dosis radiasi yang diserap oleh tubuh saya ini gitu.
namanya TLD. Jadi TLD ini biasanya akan dipakai mulai dari pokoknya setiap jam kerja itu akan dipakai. Fungsinya itu untuk mantau nih, misalnya sekali setahun itu bakalan ada dilakukan evaluasi. Evaluasinya itu fungsinya apa? Nih kalau misalnya udah nilai batasnya itu udah terlewat, maka itu akan dilakukan evaluasi ini kenapa nih kok kamu bisa melewati nilai batas kamu gitu. Nah itu jika untuk diistirahatkan itu kembali lagi ke kebijakan rumah sakit sebenarnya Pak gitu. Ketika nanti ternyata dia udah melewati nilai batas, otomatis kan itu kita harus mementingkan keselamatan dari pekerja kita juga kalau di rumah sakit gitu. Nggak mungkin dong, ini pekerjanya udah kelewatan nih nerima dosisnya dari batasnya, masa nggak kita kasih ini keringanan gimana gitu kerjaannya atau pemantauan gimana nih sistem pekerjaannya atau jam kerjanya seperti itu. Ini ada pertanyaan Baik, Kak apa lagi Fira. Pak dari teman-temannya? Ini ada yang nyapa dari RS Harapan dari Putri. Selamat Dari siang, siapa? Putri. Dari Bu Trijaya, Oh, Kazaka Saputra. halo selamat siang Bu. Nah, mungkin boleh Oke, nih yang teman-teman, mau mungkin ada yang mau ditanyakan seputar edukasi penuh radiasi ini. Tadi sudah dijelaskan secara jelas edukasi ini oleh Kak Fira. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman sekalian. ini boleh banget di sharingkan di sini terkait dengan atau hal lainnya nih terkait dunia kesehatan kita boleh sharing sih. Ini sambil menunggu teman-teman yang lainnya dari Pak Bastian apa nih? Ada yang mau ditanyain juga nggak? Bisa jadi mungkin teman-temannya ada yang malu mau nanyain dari Pak Bastian deh. Eh, ini lagi mungkin saya tanya lagi satu lagi, Bu. Ada untuk penuh radiasi ini kan apron ya kalau yang kita sering dengar Ya. gitu. Itu biasanya bisa jangkanya berapa lama ya? Gimana Pak? Jangka apron ini Oh dari dipakai di umur suatu itu bidang ya gitu. untuk umur pemakaian ya Pak ya? Hmm. Oh iya ini bagus banget nih pertanyaannya. Jadi gini banyak pertanyaan yang oh ini seberapa lama nih dia bisa melindungi kita atau umurnya seberapa lama nih dari pembelian atau dari produksi itu tahannya itu jangka berapa ataukah 5 tahun sekali udah nggak maksimal harus kita ganti atau seperti apa misalnya 2 tahun sekali nih mas udah rusak nih atau udah kadaluarsa nah kita nggak ada sistem seperti itu pak jadi kalau material apron ini kan yang seperti saya sampaikan tadi ada timbal, ada bismut gitu kan, ada tungsten. Nah, itu kan material-materialnya tuh yang ada di dalamnya atau pemeran utamanya tuh. Nah, gimana nih sama umurnya ketahanannya? Apakah dia 6 bulan udah rusak ataukah dia setahun sekali harus udah ganti atau udah bakalan hancur atau seperti apa gitu. Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi, untuk apron ini, dia itu nggak memiliki nilai pasti yang kayak, oh setahun, atau ini 2 tahun nih ketahanannya, atau 3 tahun, bahkan 10 tahun. Misalnya nih nanti ada eh, rumah sakit yang bertanya nih ke kita, atau ke Pak Bastian nih, Pak ini tahan nggak ya Pak 10 tahun? Bapak jangan jawab, iya tahan 10 tahun, 20 tahun, nggak seperti itu. Tergantung pemakaiannya ya berarti ya. Iya bener, bener Tergantung banget. pemakaian dan Itu perawatan dari rumah tergantung sakit tersebut kan. pemakaian dan perawatan gitu. Pemakaian dan perawatan. Kenapa? Yang pertama nih, pemakaian. Contoh nih, dipakai tapi nggak berhati-hati atau misalnya nih meletak sembarangan atau nanti ujung-ujungnya ngaruhnya ke perawatan tadi nih, nyimpannya sembarangan. Kan anjuran untuk penyimpanan apron nih banyak nih. Nah, ini sekalian deh kita bahas nih tips and triknya nih untuk perawatan si apron. Yang pertama nih, kalau penyimpanan itu yang materialnya itu benar-benar harus terjaga gimana dia tidak ada terlipat, gimana caranya material ini tidak rusak. Nah, jadi kita harus memang melebarkan gitu. Jangan sampai terlipat-lipat, Pak. Makanya kalau misalnya penyimpanan apron ini ada pula tata caranya lagi, Pak. Pertama bisa disimpan di namanya kabinet apron atau lemari khusus untuk menyimpan apron. Atau bisa kita simpan di misalnya belum ada lemarinya, pokoknya jangan sampai terlipat, jangan sampai ditumpuk juga. Itu tidak dianjurkan seperti itu. Terus kalau misalnya nih
adanya terlipat itulah yang menyebabkan umurnya si apron tadi ini pendek seperti itu. Harusnya kita bisa bertahan 5 tahun, apalagi contoh apron-apron seperti tiroid, seperti apron-apron bagian kepala, kan itu kecil-kecil gitu kan. Jadi sangat disayangkan banget misalnya kita gara-gara perawatan atau penyimpanannya tidak benar, malah merugikan rumah sakit juga gitu karena kerusakan alatnya yang kita karena keteledoran kita pribadi seperti itu dalam merawatnya gitu. Jadi untuk kalau misalnya perawatan penggunaannya oke, sudah sesuai dengan standarnya atau sudah sesuai dengan anjuran yang baik, itu bisa bertahan lama karena material itu Ya, tidak akan rusak kalau tidak ada faktornya, faktor dia terlusa terlipat seperti itu. Begitu aja sih Pak. Oke, bisa Kira dimengerti mungkin ya Pak kalau ya. betul betul. Berarti kalau seumpama di kayak general sentral gitu, kayak kita bicara data center kan kebanyakan itu kalau yang radiologi biasa kan dia jarang dipakai. Mungkin yang banyak pakai itu kan kayak di Siam, tindakannya emang lebih lama ya Hmm, gitu. Ini tergantung pemakaian juga dan perawatan sih betul sekali. Karena kan iya ada benar. beberapa sekarang udah banyak edukasi untuk apron itu lebih ditentangkan ya. Karena kan waktu mungkin dulu belum tahu banyak yang dihanger gitu Iya digantung. benar. Karena kebanyakan yang ditemukan sekarang itu kalau digantung itu lama kelamaan tuh bahan timbal yang dalam itu dia melorot ke bawah gitu. Iya benar. Nah, ini Pak, ini menyambung dari yang Bapak sampaikan tadi. Dulu memang banyak banget itu adalah penggunaan atau penyimpanannya itu gantung atau dihangerin gitu. Ini masih jadi bahan perbincangan dan bahkan nih minggu waktu live yang kita sebelumnya, live pertama kita sempat bahas nih, gimana sih bagusnya itu digantung atau dilemariin atau dikabinetin gitu kan? Kan kalau dilemariin tuh jauh lebih plong, nggak ada terlipat juga seperti itu. Dia ada potensi timbalnya bakalan turun. Nah, ini butuh dibahas juga. Kalau misalnya digantung, itu memang berpotensi timbalnya itu turun karena efek dia digantung tadi, tetapi balik lagi ke kualitas produk seperti itu. Tetapi kan kita nggak bisa menjamin ya antar vendor, misalnya antar brand brand A dengan brand B, oh ini nanti timbalnya gampang turun. Nah, itu tuh sulit kalau kita mau klaim gitu. Tetapi kalau bisa dihindarin ya kita hindarin aja. Kita cari aman gitu. Ya, kita bisa peralihan untuk menggunakan yang kabinet apron atau lemari atau laci-laci yang untuk penyimpanan khusus apronnya seperti itu. Karena daripada kerusakannya akibat penyimpanan ya juga sayang banget gitu. Gara-gara kita gantung, ujung-ujungnya timbalnya rusak, nggak maksimal untuk dipakai, seperti itu. Ada lagi Pak Baik, Bas? Dan teman-teman yang baik, lainnya bisa ditanyakan boleh. baik Farel, mungkin ini sudah cukup gamblang ya penjelasannya dari edukasinya dari awal sampai akhir, bahkan dijelaskan secara detail dari materialnya, dari cara merawatnya seperti apa, bahkan dijelaskan bahaya radiasi seperti apa. Jadi emang sangat penting sekali kita menggunakan pelindung radiasi ini karena buat kesehatan kita juga. Toh kalau kita sakit juga nanti juga repot gitu, penanganannya Iya benar. lebih lebih membutuhkan biaya yang banyak gitu. Jadi kita lebih baik mencegah terlebih dahulu daripada kita terpapar terpapar baru berobat gitu. Jadi Iya kita harus benar. istilahnya kita harus mencegah dulu istilahnya dari radiasi tersebut. Gitu. Karena radiasi sangat berbahaya. Bahkan tadi dijelaskan semua dari Kak Vera yang lebih ahlinya ahli lah seperti itu. Waduh, ini Pak Baik, Basnya terima kasih. ahli nih. Iya, baik, terima kasih banyak buat visi sekalian. Mungkin next week kita akan lebih sharing lebih banyak lagi dari hal mungkin kita akan berbicara lebih panjang lebar lagi dengan Kak Vera ini. Mungkin nanti kita akan bicara lebih ke ranah alatnya, kita bahas alatnya. Karena ini tadi baru membahas tentang dasar-dasarnya aja gitu. Tadi seperti apa untuk next week, maka jangan lupa dan jangan ketinggalan nih episode-episode selanjutnya nanti akan dijelaskan secara detail lagi entah hal apa dan selanjutnya. Yang penting kita selalu bicara untuk di ranah radiologi. Iya benar. Baik, Oke, Vera mungkin ada saran buat teman-teman mungkin atau apa gitu. oke. Ini sedikit aja.
sebelumnya kan kita udah selesai nih untuk membahas terkait topik kita yang bagus banget hari ini, gimana mulai dari pentingnya penggunaan apron, gimana sih perawatannya, seperti itu. Bahkan seberapa penting itu sih sampai harus banget pakai apron seperti itu. Nah, ini udah kita memang jelasin banget ya Pak Bas. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum berkesempatan nih bertanya, ada pertanyaan susulan atau mungkin ingin tahu lebih detail atau ingin kenal terkait dengan itemnya tadi apa saja, seperti itu boleh langsung aja dikontak dari pihak marketing maupun ke website dari PT sendiri seperti itu. Dan mungkin untuk penjelasan saya atau rasanya kurang lengkap atau bagaimana itu boleh ditanyain lagi, ntar kita bisa bahas di minggu depan atau di next live selanjutnya itu bisa kita bahas lebih detail seperti itu. Jadi kita di sini sharing santai aja sih. Oke, itu aja Pak Bastian, cukup. Baik, terima kasih banyak Kak Vera. Mungkin sekian dari teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di next week. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.